Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nopira Aulia Rahma, saya dari kelas R7E. Saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang aspek-aspek situasi tutur dan peristiwa tutur. Isi pembahasan yang akan saya bahas yaitu mulai dari hakikat situasi tutur, kemudian ada aspek-aspek situasi tutur, dan juga ada peristiwa tutur. Yang pertama, ada hakikat situasi tutur. Hakikat situasi tutur menurut Ashukur tahun 2016 yaitu situasi tutur harus dipahami sebagai situasi yang melatar belakangi terjadinya suatu komunikasi antara penutur dan mitra tuturnya. Dalam hal tersebut berkaitan dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi merupakan penyebab terjadinya tuturan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya situasi tutur ini, maksud dari sebuah tuturan dapat diidentifikasikan dan dipahami oleh mitra tuturnya. Contohnya yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa di kelas pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa formal sebagai alat komunikasi. Tentunya berbeda ketika adanya interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa pada saat di kantin yang menggunakan bahasa nonformal. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai peristiwa tutur, karena ragam bahasa apa yang digunakan tergantung pada lawan bicara dan juga situasinya. Hal ini termasuk dalam situasi yang berada di lingkungan kampus. Sedangkan hakikat situasi tutur menurut Tarigan tahun 2015 halaman 13 menyatakan bahwa situasi tutur adalah keadaan yang menjiwai hati tuturan dalam suatu pencapaian yang terdiri atas aspek penutur dan petutur, konteks, tujuan, tindak elokusi, tuturan, waktu dan tempat yang membantu penutur dalam menginterpretasikan implikasi pragmatis suatu tuturan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu ujaran dapat dikatakan peristiwa tutur jika ada pokok pembahasan yang sama, ada penutur dan lawan tutur yang terjadi dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Contohnya, adanya interaksi antara pedagang buah dan pembeli di pasar pada pagi hari. Pembeli, harga buah jeruk berapa, Pak? Penjual, 1 kilo 15.000, Bu. Adanya interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar itu terjadi pada waktu tertentu, yaitu pagi hari dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Hal tersebut terjadi pada situasi di pasar. Kemudian, hakikat situasi tutur menurut Sumarsono tahun 2012 mengungkapkan bahwa situasi tutur itu sebagai situasi yang dikaitkan dengan tuturan. Dalam hal ini artinya bahwa satu tuturan dapat mengungkapkan berbagai maksud dan juga sebaliknya. Berbagai tuturan itu dapat mengungkapkan satu maksud. Contohnya, konteks situasi semacam itu misalnya adalah upacara, peperangan, perburuan, makan-makan, dan memadu cinta. Penjelasannya karena situasi tutur tidaklah murni komunikatif. Situasi itu mungkin terdiri dari peristiwa yang komunikatif dan peristiwa yang lainnya. Situasi tutur sendiri bukanlah kajian atau masalah kaidah wicara, tetapi dapat diacu oleh kaidah wicara sebagai konteks. Dengan demikian, dari keseluruhan teori yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Hal itu disebabkan tuturan dan situasi tutur memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pada dasarnya, situasi tutur mengkaji bagaimana makna bahasa dalam sebuah tuturan yang terikat pada konteks, sehingga pragmatik tidak dapat dipisahkan dari konsep situasi tutur. Dalam situasi tutur lebih dilihat dari makna situasi dalam tuturan. Misalnya, keluarga Andi adalah orang Jawa, tetapi mereka tinggal di Jakarta. Walaupun mereka tinggal di Jakarta, dalam berkomunikasi di rumah, Andi dan keluarganya menggunakan bahasa Jawa. Tetapi berbeda ketika Andi pergi ke sekolah.
Dalam berkomunikasi di sekolah dengan guru, Andi menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini, ragam bahasa apa yang digunakan oleh Andi tergantung kepada siapa penuturnya dan bagaimana situasinya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ada aspek-aspek situasi tutur. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi tutur merupakan sebabnya. Dalam komunikasi tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Dengan kata lain, maksud tuturan yang sebenarnya hanya dapat diidentifikasi melalui situasi tutur yang mendukungnya. Dapat pula dikatakan bahwa sebuah tuturan tidak senantiasa merupakan representasi langsung elemen makna unsur-unsurnya. Leach tahun 2019 halaman 13-15 mengemukakan 5 aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam berkomunikasi. Aspek-aspek tersebut yaitu A. Penutur dan lawan tutur, B. Konteks tuturan, C. Tujuan tuturan, D. Tuturan sebagai tindak atau aktivitas, E. Tuturan sebagai produk tindak verbal. Pernyataan ini mempunyai arti bahwa untuk menganalisis melalui pendekatan pragmatik diperlukan situasi tutur yang menjadi konteks tuturan. Aspek-aspek situasi tutur yang pertama yaitu ada A. Penutur dan lawan tutur. Penutur adalah orang yang bertutur, sementara petutur adalah orang yang menjadi sasaran atau kawan si penutur. Aspek yang bersangkutan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang sosial ekonomis, jenis kelamin, dan tingkat keakraban menurut Cair dan Agustina, tahun 2010 halaman 47. Sedangkan menurut Guntara R tahun 2016, penutur dan lawan tutur ini mencakup penulis dan pembaca dalam wacana. Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa penutur adalah orang yang bertutur, yaitu orang yang menyatakan fungsi pragmatis tertentu di dalam peristiwa komunikasi. Sementara itu, mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran sekaligus kawan si penutur di dalam pentuturan. Di dalam peristiwa tutur ini, peran penutur dan mitra tutur ini dilakukan secara silih berganti. Yang semulanya berperan sebagai penutur, pada tahap tuturan berikutnya ini dapat menjadi mitra tutur. Demikian juga sebaliknya. Contoh dari penutur dan lawan tutur yaitu Andi. Kerja kelompok kemarin gimana, Van? Vandi. Wah, kerja kelompoknya nggak jadi, banyak yang nggak datang. Penjelasan dari contoh tersebut yaitu percakapan di atas menunjukkan bahwa Andi dalam tuturan tersebut berlaku sebagai si penutur. Sedangkan Vandi sebagai orang yang diajak bicara oleh si Andi adalah sebagai lawan tutur yang mendengarkan tuturan Andi. Selain itu, Vandi juga dapat berperan sebagai penutur, yaitu dengan mengungkapkan jawaban atas pertanyaan Andi yang menyatakan tentang kerja kelompok yang kemarin. Selanjutnya, konteks pertuturan. Menurut Rahardi tahun 2016 halaman 39 menyatakan bahwa konteks pertuturan adalah konteks yang menyertai teks lain yaitu bahasa tulis, bahasa lisan, dan nirkata. Situasi lingkungan yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan yang membuat ujaran mereka dapat dipahami. Di dalam tata bahasa, konteks tuturan mencakup semua aspek fisik atau latar sosial yang relevan dengan tuturan yang diekspresikan. Konteks yang bersifat fisik yaitu fisik tuturan dengan tuturan lain. Biasanya disebut koteks. Sementara itu, konteks latar sosial lazim dinamakan konteks. Di dalam pragmatik, konteks itu berarti semua latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama oleh penutur dan mitra tuturnya.
Konteks ini berperan membantu mitra tutur di dalam menafsirkan maksud yang ingin dinyatakan oleh si penutur. Contohnya, di sebuah toko yang menjual papan nama terdapat papan nama yang bertuliskan kasir tertempel di dinding tempat memajang contoh-contoh hasil karya toko tersebut. Sedangkan papan nama yang lain bertuliskan kasir juga terdapat di salah satu meja tempat di mana pembeli membayar barang yang dibelinya. Penjelasan dari contoh tersebut yaitu, untuk memaknai kata kasir sebenarnya dapat diketahui dengan mudah, yaitu dengan cara mencari arti kata tersebut di dalam kamus, apabila memang belum memahami arti kata kasir. Dengan cara ini berarti sudah menjawab pertanyaan yang terakhir di atas, bahwa makna kata tersebut dapat diketahui tanpa memperhatikan lokasi di mana kata tersebut berada. Kemudian, apakah itu sudah cukup? Lalu, kenapa orang-orang hanya melihat-lihat saja kata kasir yang ada di dinding? Kenapa orang-orang membayar di kasir yang ada di meja? Berarti makna keduanya berbeda, dan yang membedakan adalah lokasinya. Lokasi yang membedakan kedua makna dari kata yang sama, yaitu kasir. Inilah yang disebut konteks. Kata kasir yang berada di dinding memang ditunjukkan sebagai contoh untuk dipamerkan agar orang tertarik memesan papan nama di toko tersebut. Dalam hal ini sebenarnya yang dipentingkan bukan konten, kata yang tertulis, melainkan objeknya, yaitu papan nama. Sementara, kata kasir yang berada di atas meja memang dibuat untuk tujuan berkomunikasi dengan pengunjung toko, bahwa disitulah kasirnya, dan kalau membeli barang di toko tersebut, maka bayarlah di tempat yang ada papan nama kasirnya. Yang selanjutnya, C. Tujuan pertuturan. Menurut Surastina dan kawan-kawan, tahun 2021 halaman 33 menjelaskan bahwa tujuan tuturan merupakan hal yang ingin dicapai penutur dengan melakukan tindakan tutur. Tujuan tuturan merupakan hal yang melatar belakangi tuturan dari semua tuturan orang normal ini memiliki tujuan. Sedangkan menurut Leach tahun 2011, halaman 13 sampai dengan 15, dalam hal ini bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama, atau sebaliknya, berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai si penutur dengan melakukan tindakan bertutur. Semua tuturan memiliki tujuan. Karena hal tersebut memiliki arti bahwa tidak ada tuturan yang tidak mengungkapkan suatu tujuan. Contoh dari tujuan pertuturan. Bentuk-bentuk tuturan pagi seperti selamat pagi dan met pagi dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama, yaitu menyapa lawan tutur yang ditemui pada pagi hari. Selain itu, selamat pagi dengan berbagai variasinya bila diucapkan dengan nada tertentu dan situasi yang berbeda-beda dapat juga digunakan untuk mengejek teman atau kolega yang terlambat datang ke pertemuan atau siswa yang terlambat masuk kelas. Contohnya, Adam dan Agil datang kuliah pukul 11 siang, sedangkan kuliah dimulai pukul 7:30 pagi. Adam dan Agil datang mengetuk pintu, kemudian masuk. Lalu dosen mengucapkan, "Selamat pagi." Penjelasan dari contoh tersebut, dalam hal ini kalimat selamat pagi ini bertujuan untuk mengejek mahasiswa tersebut, dikarenakan kuliah yang dimulai pukul 7:30 pagi, sedangkan Adam dan Agil datang pukul 11 yang sudah dinyatakan memasuki waktu siang. D. Tindak tutur atau tindakan dalam pragmatik.
Tindakan itu mengungkapkan perbedaan mendasar antara unsur gramatika dengan pragmatik. Dalam gramatika tidak mendeskripsikan makna yang terkait konteks atau makna eksternal, tetapi mendeskripsikan makna yang lepas konteks atau makna internal. Sedangkan pragmatik banyak hal yang mendeskripsikan makna yang terikat konteks atau makna eksternal. Menurut Rahardi dan kawan-kawan, tahun 2016, halaman 39. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa tindak tutur sebagai suatu tindakan tidak ubahnya sebagai tindakan mencubit. Hanya saja bagian tubuh yang berperan itu berbeda. Pada tindakan mencubit, tanganlah yang berperan. Tetapi sedangkan pada tindakan bertutur, alat ucaplah yang berperan. Dalam hal ini contohnya yaitu konteks. Seorang ibu yang baru pulang ke rumah sehabis bekerja pergi ke dapur dan berkata kepada anaknya yang sedang duduk nonton TV. Ibu, wah anak ibu rajin sekali ya, saking rajinnya banyak piring kotor di tempat cuci piring. Kemudian anak segera bangun dari tempat duduknya, kemudian ia segera berjalan menghampiri ibunya di dapur dan langsung mencuci piring. Penjelasan dari contoh tersebut yaitu, berdasarkan peristiwa tutur tersebut, tuturan yang dilakukan oleh ibu merupakan tindakan menyuruh atau mendorong si anak untuk membersihkan piring yang kotor. Tuturan tersebut menimbulkan efek pada mitra tuturnya, yaitu si anak yang mendengarkan tuturan tersebut seperti halnya didorong atau dipukul dengan menggunakan tangan. Sehingga perilaku yang dilakukan oleh anak, yaitu yang segera mengambil berdiri dan kemudian segera menghampiri ibunya dan langsung mencuci piring kotor, merupakan efek dari ucapan ibu kepada anaknya. Aspek-aspek situasi tutur yang terakhir yaitu tuturan sebagai produk tindak verbal. Tuturan yang digunakan dalam rangka pragmatik seperti yang dikemukakan dalam kriteria keempat merupakan bentuk dari tindak tutur. Oleh karena itu, tuturan yang dihasilkan merupakan bentuk dari tindak verbal. Menurut Sari, tahun 2012. Kemudian menurut Dharma, tahun 2014 halaman 13 mengungkapkan bahwa tuturan merupakan hasil dari suatu tindakan. Tindakan manusia ada dua, yaitu tindakan verbal dan tindakan nonverbal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa karena terciptanya melalui tindak verbal, tuturan tersebut dapat diartikan sebagai produk tindak verbal yang merupakan tindakan mengekspresikan kata-kata atau bahasa. Tuturan sebagai produk tindak verbal akan terlihat dalam setiap percakapan lisan maupun tulisan antara penutur dan mitra tuturnya. Contohnya, Afandi, maukah kau menikah denganku, Linka? Kemudian, Linka menjawab dengan menganggukkan kepala, artinya mengiyakan atau menerima. Penjelasan dari contoh tersebut yaitu, Afandi sebagai penutur mempunyai maksud yaitu untuk mengajak Linka sebagai mitra tuturnya untuk menikah. Ajakan itu datang karena banyak faktor antara lain usia, kecocokan karena pengalaman, dan juga mempunyai visi yang sama. Supaya maksud tersebut dapat tersampaikan, Afandi menggunakan pilihan kata, intonasi, dan nada yang dimungkinkan akan memunculkan reaksi tertentu dari Linka sebagai mitra tuturnya yang sesuai dengan yang diharapkan. Situasi tutur membuat Afandi mengonstruksi kata-kata tertentu. Pilihan bahasa yang santun menjadi hal yang perlu diperhatikan. Maksud tersebut kemudian disampaikan dengan tuturan lisan, sehingga tuturan Afandi sebagai bentuk komunikasi berupa tindakan atau kegiatan tindak verbal. Tindak verbal tersebut berupa kalimat, maukah kau menikah denganku, Linka? Yang secara simbolik memiliki arti untuk melamar.
Pembahasan selanjutnya yaitu ada peristiwa tutur. Menurut Cair dan Agustina, tahun 2010 halaman 47 yaitu peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Berdasarkan pendapat di atas, bisa kita lihat bahwa peristiwa tutur ini dapat terjadi karena adanya serangkaian tindak tutur atau interaksi yang berupa ujaran. Selain itu, peristiwa tutur akan berkaitan dengan situasi tutur. Contohnya, interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Peristiwa serupa juga kita dapati dalam acara diskusi di ruang kuliah, rapat dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai sebuah peristiwa tutur apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan di atas. Dalam buku Cair dan Agustina tahun 2010, halaman 48 sampai dengan 49 mengungkapkan bahwa Himes mengategorikan peristiwa tutur ke dalam 8 komponen. Ke-8 komponen tersebut saling terhubung satu sama lain. Himes menyatakan bahwa terdapat 8 komponen peristiwa tutur yang apabila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi speaking. 8 komponen itu adalah sebagai berikut. S. Setting and scan atau waktu dan tempat. P. Partisipan. E. Ends atau tujuan. A. Sequence atau bentuk dan isi ujaran. K. Key atau cara atau nada. I. Instrumentalitis atau ragam bahasa. N. Norm of interaction and interpretation, aturan berinteraksi. Dan G adalah genre atau jenis atau bentuk penyampaian. Komponen peristiwa tutur yang pertama ada setting and scan atau waktu dan tempat. Setting atau latar lebih bersifat fisik yang meliputi tempat dan waktu terjadinya tuturan. Sementara scan adalah latar psikis yang lebih mengacu pada suasana psikologis yang menyertai peristiwa tutur. Tempat dan waktu yang berbeda dapat menyebabkan situasi yang berbeda pula, menurut Rafli Marwah tahun 2018. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa setting dan scan ini merupakan bagian penting dalam terjadinya kontak bahasa dalam sebuah tuturan. Sebuah bahasa tentunya digunakan memiliki waktu dan tempat pembicaraan yang akan membantu mendefinisikan situasi sebuah tuturan. Contohnya itu, berbicara di lapangan bola pada waktu ada pertandingan sepak bola dalam situasi yang ramai, tentunya berbeda dengan pembicaraan saat kita berada di ruang perpustakaan pada waktu banyak orang membaca dan dalam keadaan sunyi. Di lapangan sepak bola, kita bisa berbicara dengan keras, tetapi di ruangan perpustakaan harus berbicara seperlahan mungkin. Komponen peristiwa tutur yang kedua yaitu ada B. Partisipan. Menurut Suharti dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 85 mengungkapkan bahwa partisipan meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan ini bisa pembicara, pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan seperti kombinasi penutur dan lawan tutur. Dalam hal ini, kontak bahasa akan terjadi jika adanya partisipan. Peserta tuturan dalam sebuah pertuturan akan dipengaruhi dengan status sosial yang akan menentukan ragam bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipan menunjuk pada minimal dua pihak dalam bertutur, yaitu adanya penutur dan mitra tuturnya. Contohnya, percakapan antara mahasiswa saat berdiskusi yang menggunakan ragam bahasa formal. Dalam hal ini, adanya pembicara,
lawan bicara, dan pendengar. Dalam diskusi yang menjadi partisipan adalah seluruh peserta diskusi. C. Ends atau tujuan. Dalam speaking adalah ends yang berkaitan dengan maksud dan tujuan tuturan. Ends atau tujuan merajuk pada hasil-hasil pertukaran yang diharapkan menciptakan tujuan-tujuan khusus dari sebuah pertuturan. Menurut Chair dan Agustina tahun 2010 halaman 47. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa orang yang bertutur pasti memiliki tujuan dan sedapat mungkin penutur akan berupaya untuk bertutur sejalan dengan tujuan dari tuturan tersebut. Contohnya ialah dalam peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara. Jaksa ingin membuktikan kesalahan si terdakwa, pembela berusaha membuktikan bahwa terdakwa ini tidak bersalah, sedangkan hakim berusaha memberikan keputusan yang adil. Dalam hal ini, para partisipan di dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Komponen peristiwa tutur selanjutnya ada adsequent atau bentuk dan isi ujaran. Adsequent mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran yang berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Menurut Margarita tahun 2021 halaman 104. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan suatu komponen tutur yang memiliki sebuah interest yang ditunjukkan, biasanya di dalam sebuah penelitian atau analisis. Bentuk dan isi ujaran ini sering menjadi bahan yang menarik untuk diteliti dengan menggunakan analisis konten. Contohnya, sebuah pertuturan yang terjadi pada sekolah dan di ruang rapat akan berbeda. Hal itu terjadi dapat disebabkan karena tempat dan waktu yang berbeda juga. Selanjutnya ada K, cara atau nada. Menurut Soeharti dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 85 mengungkapkan bahwa K mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Dalam hal ini ialah dapat dikatakan bahwa K yaitu berkenaan dengan cara atau nada pembicaraan. Hal ini dapat juga ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat. Instrumentalitis mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur bahasa lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Misalnya, seorang berbicara dengan jari yang menunjuk kepada mitra tuturnya. Hal ini menunjukkan gestur seseorang itu dapat dikatakan bahwa penutur itu kurang sopan atau tidak bertata krama. F. Instrumentalitis atau ragam bahasa. Menurut Mansur tahun 2016, instrumentalitis yaitu sarana atau media penggunaan alat komunikasi seperti telepon, surat, telegram, faksimil, dan sejenisnya juga menentukan cara dan ragam bahasa yang dipergunakan. Oleh karena itu, komponen ini dapat diartikan bahwa ragam bahasa yang digunakan baik lisan maupun tulisan. Instrumen dapat diartikan sebagai media dan bentuk tutur yang mengacu pada jalur bahasa dan kode ujaran yang digunakan. Contohnya, pada acara persidangan Verdi Sambo, jalur bahasa yang digunakan adalah jalur bahasa yang bersifat lisan, di mana persidangan tersebut dilakukan secara lisan dengan gaya bahasa formal. G. Norm of Interaction and Interpretation atau aturan berinteraksi. Norm of Interaction and Interpretation ini mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi, misalnya yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan sebagainya. Dan juga mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. Menurut Chair dan Agustina tahun 2010 halaman 49.
Dalam hal ini, sebuah tuturan tentunya akan aturan-aturan yang ditetapkan dan tanggapan atau reaksi dari seseorang yang mendengarkan tuturan tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika berinstruksi, bertanya, dan lainnya. Dalam hal ini, norma interaksi menunjuk pada dapat atau tidaknya sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam bertutur dengan mitra tuturnya. Sedangkan norma interpretasi masih memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi untuk memberikan interpretasi terhadap mitra tutur. Contohnya, tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang menyampaikan pendapatnya, karena hal itu menyalahi aturan dalam sebuah pertuturan. Genre. Tentang genre ini merujuk pada bentuk-bentuk ujaran yang disampaikan, jenis dan bentuk penyampaian pembicaraan seperti puisi, mait, dongeng, peribahasa, teka-teki, cacian, doa, orasi, kuliah, perdagangan, surat edaran, editorial, dan lain sebagainya. Menurut Sumarsono, tahun 2013, halaman 333. Dalam hal ini, genre merujuk pada jenis kategori kebahasaan yang sedang dituturkan. Maksudnya adalah bahwa jenis tuturan ini akan menyangkut kategori wacana seperti percakapan, cerita, pidato, dan semacamnya. Contohnya yaitu orang berpidato tentu menggunakan genre yang berbeda dengan orang yang berwawancara. Misalnya pada wawancara antara wartawan dan narasumber, jenis penyampaian yang digunakan adalah percakapan dialog, sedangkan pada berpidato yang digunakan adalah monolog. Simpulan dari seluruh materi yang sudah saya paparkan yaitu, dalam komunikasi tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Dengan kata lain, maksud tuturan yang sebenarnya hanya dapat diidentifikasi melalui situasi tutur yang mendukungnya. Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Situasi tutur berbeda dengan peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Delham, seorang pakar sosiolinguistik terkenal, menyatakan bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim speaking. Penutur adalah orang yang bertutur, sementara penutur adalah orang yang menjadi sasaran atau kawan si penutur. Dalam situasi tutur terdapat 5 aspek, diantaranya petutur dan lawan tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai tindak atau aktivitas, tuturan sebagai produk tindak verbal. Kelima komponen tersebut menyusun suatu situasi tutur di dalam peristiwa tutur atau speech event, yang dalam praktiknya bisa juga dipengaruhi oleh waktu dan tempat pada saat tuturan itu diucapkan. Hal tersebut karena maksud suatu tuturan dapat berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat sebagai latar tuturan. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.